Shalom, damai Kristus senantiasa menyertai kita. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar mengenai HAM di Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang HAM adalah anugerah Allah. Hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana HAM di Indonesia. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami akan mulai belajar. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat untuk mengerti akan setiap kebenaran firman. Dan mulai pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai HAM di Indonesia, bagaimana HAM di Indonesia itu ya. Nah, di Indonesia hak asasi manusia sudah lama ada. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan dalam buku-buku adat dapat kita lihat tertulis bahwa apabila raja berselisih paham dengan dewa adat, raja harus mengalah. Tetapi apabila dewa adat itu berselisih, rakyat yang memutuskan, rakyat yang membuat keputusan. Nah, wacananya HAM di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru lagi, karena pembentukan negara ini juga memperbincangkan mengenai hak manusia di dalamnya. Pemikiran HAM di Indonesia yang pernah dicetuskan di antaranya oleh Raden Ajeng Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, Trilogi Syariat Islam, Pledoi Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat, dan Hatta yang berjudul Indonesia Merdeka itu membahas mengenai HAM yang ada di Indonesia. Bagaimana setiap rakyat yang ada di Indonesia itu mendapatkan hak yang sama. Nah, sejarah HAM di Indonesia, perdewatan awal HAM ini, kompromitas tentang HAM dicetuskan oleh Hatta, Yamin, dan Lim Kuan Yew diterima untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Hak warga negara bukan hak asasi manusia. Perdebatan awal HAM pada saat sidang konstitut pada tahun 1957 sampai 1959 menyetujui tentang natural ring konstitut sebetulnya telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi, namun dibubarkan oleh Soekarno-Hatta dalam Dekret 5 Juli tahun 1959. HAM dalam konstitusi baru pada saat era reformasi dianggap friendly. Dengan HAM pada era ini, perdebatan bukan kepada HAM sebagai konsep, tetapi lebih kepada dasar hukum. Akankah ditetapkan di dalam TAP MPR atau dimasukkan dalam undang-undang? Ketetapan MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang HAM atau Piagam HAM dan amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional atau hak manusia. Yang keempat, pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai dalam bab ke-10A yang berisi 10 pasal hak asasi manusia, dari pasal 28A hingga pasal 28J pada amandemen yang kedua. Nah, landasan HAM hukum di Indonesia yang pertama itu adalah Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu pedoman bangsa. Pancasila itu ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum. Makanya landasan hukum
HAM Indonesia itu yang pertama itu adalah Pancasila, di mana pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, pengakuan bahwa kita sederajat dan mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku dan bangsa. Yang ketiga, mengemban bersikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap toleransi yang tinggi, dan tidak memiliki sikap sewenang terhadap orang lain. Yang keempat, selalu bekerja sama, saling menghormati dan saling tolong-menolong sesama manusia. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang tahun 1945, alinea pertama. Negara Indonesia sejak masa berdirinya tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang pembukaan di alinea keempat yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Berdasarkan hal ini, bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka dan bebas. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan warga negara dan hukum dan pemerintahan. Tidak ada perbedaan sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 24. Yang keempat, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan. Pasal 28. Yang kelima, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu di pasal 29 ayat 2. Yang keenam, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, di dalam bab 10A, pasal 28A dan sampai pasal 28J tentang hak asasi manusia. Dari batang tubuh ini merupakan hak yang harus kita penuhi. Baik pekerjaan, baik kedudukan, baik mengeluarkan pemikiran, berkumpul, agama, pendidikan dan pengajaran. Ini yang harus kita miliki. Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang HAM Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup di pasal 4, hak untuk berkeluarga di pasal 10, hak untuk mengembangkan diri di pasal 11 sampai 16, hak untuk memperoleh keadilan di pasal 17 sampai 19, hak atas kebebasan pribadi di pasal 20 sampai 27, hak atas rasa aman pasal 28 hingga 45, hak atas kesejahteraan pasal 36 sampai 42, hak turut serta dalam pemerintahan pasal 43 sampai 44, hak wanita pasal 45 sampai 51, hak anak pasal 52 dan 61. Yang kelima adalah hukum internasional terhadap hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Yang pertama, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 98 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga, Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi
Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan sesamanya. Nah, bagaimana peran gereja dalam upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia? Yang pertama, sebagai warga negara gereja, sebagai warga gereja, kita harus mendukung penuh penegakan HAM. Yang kedua, memberi pandangan dan pengajaran teologis tentang HAM bagi jemaat. Ini yang terlibat di sini pendeta, vikaris, penatua, diaken. Yang ketiga, ikut terlibat dalam penanganan masalah HAM. Yang keempat, kita harus membangun pelayanan holistik. Berbagai aspek kita harus terjun di dalam pelayanan. Yang terakhir adalah kita harus memiliki peran yang real, yang terus serta mencampuri permasalahan HAM dalam konteks mencegah, menangani sebagai mediasi, dan memberi saran. Solusi ini untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam HAM. Maka tadi hukum dunia hanya menegakkan keadilan, tetapi hukum Allah mendamaikan, mengakhiri masalah, dan memulihkan yang terluka. Jadi di sini gereja dapat berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak asasi dalam setiap anggotanya. Demikian penjelasan yang bisa Bapak jelaskan. Kalau tidak mengerti nanti boleh langsung ditanya. Dan tugasnya mengerjakan di halaman 33, nomor 1 hingga nomor 6. Nanti dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah selesai pembelajaran pendidikan agama Kristen. Mari Tuhan memampukan kami mengerti akan setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.